Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini memulai kuliah mekanika klasik ya, atau orang juga sering menyebutnya sebagai mekanika analitik gitu. Nah, sesungguhnya ini adalah perumusan mekanika Newton ya. Ketika orang menghadapi suatu persoalan yang penerapan ya hukum Newton kedua tentang gerak itu tidak sederhana gitu, karena apa namanya ada gaya yang tidak diketahui. Sebagai contoh begitu misalnya ya, jadi ada gaya yang tidak diketahui dan gaya itu menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan gitu. Nah, oleh karena itu kemudian apa namanya diperlukan perumusan yang sifatnya analitik gitu ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas mekanika Newton dalam perumusan Lagrange ya, dan mekanika Newton dalam perumusan Hamilton gitu. Nah, kita akan mulai dengan mengulang kembali ya, paling tidak apa namanya makna ya masing-masing hukum Newton tentang gerak itu, dan nanti mungkin kita coba sajikan satu contoh ya, bagaimana mekanisme atau prosedur penerapan hukum Newton tentang gerak itu untuk mendapatkan sesuatu yang sangat penting ya di dalam pembahasan gerak, yakni persamaan gerak. Nah, saya akan mulai dengan hukum Newton pertama ya tentang gerak gitu. Ya mungkin Anda sudah hafal ya di luar kepala gitu hukum Newton tentang gerak ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku Principia Mathematica itu ya. Hukum Newton tentang gerak yang pertama ya mengatakan bahwa sebuah benda akan bergerak lurus dengan laju konstan atau diam ya. Artinya bahwa benda itu akan bergerak lurus dengan kecepatan konstan ya, atau diam apabila resultan gaya yang bekerja pada benda itu, benda titik ya dalam hal ini, itu nol gitu ya. Jadi di situ dikatakan bahwa benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau diam. Itu maknanya adalah bahwa gerak atau keadaan gerak dari benda itu tidak berubah begitu. Jadi kalau ada benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau diam, itu artinya dalam jangka waktu tertentu itu ya, itu benda itu tidak mengalami perubahan gerak gitu. Oleh karena itu kemudian hukum Newton tentang gerak ya, yang pertama itu boleh dikatakan apa namanya merupakan pernyataan dari definisi dari resultan gaya itu. Kenapa? Karena kalau tidak ada resultan gaya, atau maaf ya, kalau resultan gaya yang bekerja pada benda itu nol, maka benda itu akan bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau diam. Atau dengan kata lain bahwa kalau tidak ada atau jika ya resultan gaya yang bekerja pada benda itu nol, maka benda itu tidak akan mengalami perubahan gerakan gitu, bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau diam gitu ya. Jadi kalau boleh saya katakan hukum ya Newton ya yang pertama atau hukum pertama Newton ya, hukum pertama Newton ya, itu sebenarnya mendefinisikan apa namanya gaya gitu. Apa itu gaya? Ya, dalam ini dijawab adalah gaya adalah penyebab perubahan gerakan gitu ya. Jadi gaya ya atau resultan gaya ya merupakan penyebab perubahan ya gerakan gitu ya. Ya, good. Oke, ya saya akan coba sedikit membahas hal ini ya. Jadi hukum Newton, sekali lagi bahwa hukum Newton yang pertama itu bisa dimaknai sebagai mengungkapkan bahwa gaya itu merupakan penyebab perubahan gerakan. Sekali lagi, bukan penyebab gerakan ya, bukan penyebab gerak atau penyebab gerakan. Ya, ini perubahan gerakan atau perubahan gerak gitu ya. Mungkin lebih tepat kalau disebut sebagai perubahan gerak gitu aja ya. Good. Nah, dalam hal ini kita perlu membahas yang pertama adalah apa itu perubahan gerak gitu. Ya, gerak sendiri ya itu
ya, gerak suatu benda itu diwakili yang jelas adalah kecepatan benda itu, ya, kecepatan ya benda itu, ya. Oke, nah kemudian karena benda itu memiliki massa, ya, di mana massa kemudian kita pahami sebagai banyaknya zat atau the amount of matter, ya, yang dikandung oleh benda itu, maka kemudian ada konsep yang lain, yakni yang disebut momentum gitu, ya, momentum linier, ya, benda itu, ya. Jadi ini banyaknya gerak gitu, ya, ini dipahami sebagai banyaknya, ya, gerak gitu, ya, banyaknya gerak. Oke, ya, banyaknya gerak. Jadi perkalian antara kecepatan benda itu, ya, dengan massa, ya, benda tersebut gitu. Jadi karena massa benda itu menunjukkan banyaknya zat yang dikandung oleh benda itu, maka kalau massa dikalikan dengan kecepatan itu menunjukkan banyaknya gerak yang terjadi begitu, ya. Nah, oleh karena itu kemudian gaya sebagai penyebab perubahan gerakan, itu artinya bahwa gaya itu menyebabkan perubahan ini kecepatan benda, atau secara umum, ya, lebih tepat itu adalah perubahan momentum linear itu. Jadi kalau ada gaya, ya, atau gaya tidak nol, maksud saya begitu, resultan gaya pada suatu buah benda itu tidak sama dengan nol, ya, maka benda itu akan mengalami perubahan momentum linear itu. Artinya bahwa benda itu mengalami perubahan gerakan gitu, atau perubahan gerak, ya. Oke, jadi itu yang pertama, ya. Jadi bahwa di dalam hal ini gerak, ya, itu diwakili oleh momentum linear, ya. Gerak sebuah benda, ya, itu diwakili oleh momentum linear. Nah, oleh karena itu kalau orang bicara perubahan gerak, ya, di dalam ini, ya, perubahan gerak, ya, perubahan gerak, ya, itu maksudnya adalah sama saja terkait dengan perubahan, ya, perubahan momentum, ya, momentum, ya. Ini biar cukup tempatnya, ya, saya tulis di bawah saja, ya. Ya, perubahan gerak berarti terkait dengan perubahan momentum gitu, ya. Oke, itu hukum Newton yang pertama tentang gerak, ya. Good. Nah, kemudian berikutnya, ya, hukum kedua, ya, hukum kedua Newton, ya, Newton, ya, tentang gerak, ya. Apa maknanya gitu, ya. Kita tahu bahwa resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu akan sama dengan laju perubahan momentum linearnya begitu, ya. Semacam itu yang diungkap di dalam buku Isaac Newton itu, ya. Nah, itu maknanya adalah bahwa hukum Newton tentang kedua itu memberitahu, ya, memberitahu atau menginformasikan, ya, memberitahu, ya, hubungan, ya, antara, ya, perubahan, ya, gerak, ya, yang dialami, ya, oleh benda, ya, dengan penyebab perubahan gerak itu, ya. Ya, hubungan antara perubahan gerak yang dialami oleh benda dengan, ya, dengan penyebab, ya, penyebab perubahan gerak itu, ya. Ya, ini seperti yang disebutkan di dalam hukum pertama tadi, penyebab perubahan gerak adalah gaya begitu, ya. Jadi oleh karena itu hukum Newton kedua, ya, tentang atau hukum kedua Newton tentang gerak itu, ya, memberitahu kita, ya, persamaan, ya, yang menghubungkan antara penyebab
penyebab perubahan gerak dengan perubahan gerak yang dihasilkan gitu ya. Jadi maka kemudian dikatakan gini, jadi boleh dikatakan ya, jadi hukum Newton tentang gerak itu adalah mengkaitkan ya penyebab atau saya tulis dulu perubahan dulu ya, perubahan gerak sebuah benda ya, oke, dengan apa namanya penyebab ya, saya tulis di sini penyebab ya, perubahan gerak itu ya, perubahan gerak itu ya, seperti tadi dalam ini apa namanya disebut momentum linier ya, benda itu ya, kemudian penyebab perubahan gerak adalah ini tadi resultan gaya, saya tulis sigma F itu ya. Oke. Ya, jadi hukum Newton tentang gerak yang kedua atau hukum kedua Newton tentang gerak itu memberitahu ini ya, Kak, cukup dikenal ya, bahwa apa namanya dp per dt perubahan gerak ya yang terjadi, ini laju perubahan momentum tiap satu satuan waktu itu sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu ya. Oke, sekali lagi bahwa P momentum linier itu adalah massa benda itu dikalikan dengan kecepatan benda itu ya, kecepatan V, atau mungkin juga nanti ditulis M dikalikan dr per dt begitu ya. Nah, ini adalah simbol atau sesuatu besaran fisika yang mencirikan gerak ya sebuah benda, yakni momentum liniernya ya. Oke, gaya, resultan gaya yang bekerja pada benda itu ya menyebabkan perubahan gerakan atau perubahan gerak tadi. Nah, perubahan gerak itu diwakili oleh perubahan momentum ya tiap satu satuan waktu, laju perubahan momentum tiap satu satuan waktu gitu. Nah, untuk sedikit dibahas di sini, karena P itu adalah perkalian antara massa dan kecepatan ya, maka tentu saja dp per dt itu sama dengan d per dt ini tadi massa dikalikan v ya, ini tentu akan sama dengan dm per dt dikalikan v ditambah dengan m dikalikan a ya, dengan a itu adalah turunan v terhadap waktu ya, laju perubahan kecepatan gitu ya. Nah, di sini penulisan dp per dt ya, ini ternyata apa namanya menghasilkan bukan hanya m dikalikan a, tetapi ada suku lain, yakni laju perubahan massa dari benda itu dikalikan kecepatannya gitu. Nah, ini terjadi juga di alam gitu ya. Gerak sebuah benda dengan apa namanya massa benda itu mengalami perubahan begitu. Nah, bisa diceritakan ya, banyak kasus ya terjadi hal semacam itu. Jadi gerak sebuah benda itu yang mengalami di dalam gerak sebuah benda yang mengalami perubahan bukan hanya apa namanya kecepatannya, melainkan juga massa benda itu. Ya, itulah maka kemudian penulisan dp per dt ya, atau gerak itu diwakili atau dicerminkan oleh the amount of motion, banyaknya gerak itu lebih tepat gitu. Karena apa? Karena mengakomodasi ya kasus-kasus ya dengan massa yang berubah gitu. Oke. Good. Nah, itu ya terkait dengan apa namanya hukum Newton yang kedua ya tentang gerak gitu. Nah, hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa hukum Newton kedua tentang gerak ini ya, ini sebagai pintu untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai persamaan gerak ya. Jadi hukum kedua Newton ya, ini dari situ akan diperoleh apa yang sebagai persamaan gerak ya, persamaan gerak gitu ya, persamaan gerak ya. Ya, ini suatu persamaan diferensial yang nanti bisa dari situ bisa diperoleh bagaimana posisi benda itu sebagai fungsi waktu gitu ya, sebagai solusi dari persamaan gerak itu ya. Oke, jadi ini apa namanya prosedurnya begitu ya. Jadi bahwa kita harus
mendaftar gaya apa saja yang bekerja pada benda itu, M gitu. Kemudian ya gaya-gaya itu yang sudah kita daftar itu lalu kita jumlahkan gitu. Sehingga itu akan menghasilkan resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Itu nanti masuk ke ruas kanan persamaan ini ya. Nah, kemudian itu harus sama dengan ruas kiri ya, laju perubahan momentum tiap satu satuan waktu. Nah, misalnya di dalam proses dalam gerak itu massa benda itu tidak berubah ya, maka kemudian ruas kiri ini suku kiri ini lenyap gitu ya, tinggal suku kanan ya. Nah, suku kanan ini A itu nanti bisa diganti dengan ini D kuadrat R per dt. Dengan R ada kuadrat ya, dengan R adalah posisi benda yang kita bicarakan itu. Oke, itu hukum Newton kedua tentang gerak gitu. Nah, hukum Newton hukum ketiga Newton tentang gerak itu menegaskan tentang adanya aksi reaksi gitu ya. Sebuah benda ya yang bekerja ya, mengerjakan gaya pada benda yang lain, maka benda itu akan mendapatkan reaksi ya dari benda yang lain itu yang menderita gaya yang dilakukannya berupa gaya yang arahnya berlawanan dan besarnya sama begitu ya. Itu hukum Newton yang ketiga ya, hukum ketiga Newton tentang gerak. Orang sering menyebutnya sebagai hukum aksi reaksi gitu ya. Jadi intinya bahwa gaya reaksi akan diberikan oleh yang mengalami aksi kepada yang melakukan aksi gitu ya. Jadi reaksi itu diberikan kepada yang melakukan aksi. Jelas ya? Jadi sekali lagi bahwa aksi dan reaksi itu bekerja pada benda yang berlainan, pada kedua benda yang berinteraksi ya. Jadi aksi dan reaksi tidak mungkin bekerja pada benda yang sama begitu ya. Jadi gaya reaksi hanya diberikan kepada yang melakukan aksi gitu. Siapa yang memberikan reaksi? Benda yang mengalami aksi gitu ya. Kalau saya mendorong dinding ya, saya melakukan aksi, maka kemudian dinding akan mendorong saya dengan reaksinya gitu, besarnya sama dan arahnya berlawanan sama. Jadi kalau saya menarik kereta ya, maka saya melakukan aksi pada kereta itu ya. Nah, sebagai reaksinya ya, kereta itu akan menarik saya ya dengan arah yang berlawanan tentu saja begitu. Nah, itu konsep aksi reaksi gitu. Nah, sekarang kita akan memberikan satu contoh ya penerapan hukum Newton tentang gerak itu ya. Jadi contoh ya, saya akan mengambil contoh yang mungkin jarang dibicarakan orang ya. Saya punya sebuah balok gitu ya, berupa kubus ya, berbentuk kubus ya, artinya kubus ya. Saya punya kubus ya. Nah, kubus itu terbuat dari bahan ya, saya tulis saja kubus ya. Ini rusuk kubus itu L gitu misalnya ya. Kemudian rapat massa penyusun bahan penyusun kubus itu misalnya robar gitu misalnya ya. Kemudian kubus itu saya masukkan ya ke dalam telaga ya. Misalkan rapat massa kubus itu sama dengan setengah ya, rapat massa air telaga itu ya. Sehingga kemudian tentu saja kubus akan mengapung gitu ya, mengapung sedemikian sehingga dalam keadaan setimbang, maka pusat kubus itu tepat di permukaan level ya, ketinggian pusat kubus itu sama dengan ketinggian permukaan telaga itu.
Ya, saya pilih telaga bukan ember ya, karena gerakan kubus ini ya, kalau diletakkan di permukaan telaga tidak akan mengubah, boleh dikatakan tidak akan merubah permukaan telaga itu ya, ketinggian permukaan telaga itu, apapun posisi kubus itu ya. Good itu ya. Good. Nah, jadi yang dalam hal ini adalah rapat ya massa ya air telaga ya, telaga. Good, begitu ya situasinya. Nah, kemudian kubus itu saya tekan gitu, saya tekan, atau bisa juga saya angkat sedikit ya, saya angkat ya, keduanya hampir serupa ya. Nah, kemudian saya lepas gitu. Jadi setelah saya tekan atau saya angkat sedikit, saya lepas gitu. Nah, kita akan melihat gerak macam apa yang dialami oleh kubus itu. Ya, jadi misalnya percepatan ya gravitasi ya setempat itu misalnya G gitu ya. Itu percepatan gravitasi setempat itu. Good. Nah, sekarang kita lihat situasi ya. Tentu saja ada dua kemungkinan bahwa kubus itu dalam keadaan tertanggalnya atau ditarik tadi ya. Maka kemudian ada kemungkinan bahwa kubus itu, pusat kubus itu ada di bawah permukaan ya, telaga ataupun di atas permukaan telaga ya. Jadi kita lihat kasus yang pertama ya. Jadi gini, ini permukaan telaga itu, kemudian ini kubus itu ya. Jadi ketika pusat kubus itu di bawah permukaan telaga itu misalnya ya, sejauh Y misalnya ya itu. Nah, kemudian ini saya pilih sebagai sumbu Z ya, itu titik nolnya adalah tepat di di permukaan ya, titik nolnya adalah tepat di permukaan telaga itu ya. Ini permukaan telaga ya, titik nolnya itu tepat di permukaan telaga itu ya. Oke, jadi ini Z sama dengan 0 di situ. Nah, pusat kubus ada di bawah permukaan telaga di sini ya, dan dalam ini sekian ya. Jadi ini sekarang pada saat situasi semacam itu ya, posisi kubus ya, posisi pusat kubus itu ada di koordinat Y begitu katakanlah ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita terapkan hukum Newton ya, tentang gerak itu tadi ya, khususnya adalah hukum yang kedua gitu ya. Jadi kita lihat gaya apa saja yang bekerja pada kubus itu. Oke, jadi yang pertama tentu adalah gaya beratnya ya, gaya beratnya ya. Jadi saya tulis di sini gaya berat ya, F atau biasa terus V gitu ya, V. Gaya berat kubus itu tentu sama dengan L kuadrat volume kubus itu, lalu dikalikan dengan rho bar dikalikan G gitu. Rho bar adalah rapat massa bahan penyusun kubus itu ya. Oke, itu gaya beratnya begitu. Gaya yang lain adalah gaya Archimedes ya, karena ada di permukaan ada di air fluida, maka akan mengalami gaya ke atas ya, atau gaya Archimedes gitu. Saya tulis FA gitu ya, Archimedes. Nah, ini arahnya ke atas ya, arahnya ke atas. Nilainya sama dengan volume kubus yang tercelup di dalam air telaga itu dikalikan dengan rapat massa air dikalikan G gitu ya. Jadi kita lihat, jadi volume yang tercelup di dalam air ya, itu mestinya sekian ini. Ya, itu adalah setengah ya, dikalikan dengan L pangkat 3. Oh, ini L pangkat 3, maaf ya, L pangkat 3. Volume sebabnya. Jadi pangkat 3 ditambah dengan volume sisa sekian ini. Nah, itu tidak lain adalah saya tulis dulu seperti ini ya, Y, nilai mutlak Y dikalikan dengan L pangkat 2 ya. Oke, jadi ini adalah volume kubus yang tercelup di dalam air telaga itu ya, lalu dikalikan dengan rho ya,
rho air ya, rho air telaga lalu dikalikan dengan G. Nah, ini adalah gaya Archimedes. Nah, ini bisa saya tuliskan bahwa ini akan sama dengan ya setengah L pangkat 3. Nah, lihat di sini kalau di sana kita pilih Z positif ya, sumbu Z ke arah positif ke sana, ya, maka kemudian Z dalam situasi seperti ini kurang dari 0 gitu. Sehingga kemudian nilai mutlak ini harus diganti dengan minus Y gitu. Ya, nilai Z di situ kurang dari 0 ya. Ini Z dikalikan L kuadrat dikalikan rho dikalikan G. Oke, ini gaya yang bekerja pada kubus itu dalam situasi seperti itu. Oke, mungkin sekalian saya bicarakan kalau kebetulan suatu saat ya pusat kubus itu ada di atas permukaan telaga itu ya. Saya tulis di sini ya, saya tuliskan di sini. Ya, jadi tentu saja sama situasinya, ya, ada gaya berat, ya, sama dengan L pangkat 3, ya, dikalikan rho bar, rapat massa kubus, dikalikan dengan G, percepatan gravitasi setempat. Kemudian juga mengalami gaya Archimedes, gitu ya. Kalau digambarkan di sini ya, di situasinya, kalau saya gambarkan di sini, ini sumbu Z itu, ini apa namanya permukaan telaga itu, ya, maka kubusnya di sini ya, kubusnya di sini. Ya, jadi pusat kubusnya ada di sini. Ya, dan ini Z itu, ya, posisinya Z. Jadi Z0 di sini. Ini Z sama dengan 0 di situ. Ya, Z sama dengan 0 di situ. Jadi artinya bahwa pusat kubus itu ada setinggi Z di atas apa namanya permukaan telaga ini tadi, ya, di atas permukaan telaga itu. Ya, jadi dengan demikian F itu adalah apa namanya ini ya setengah, ya. Kemudian L pangkat 3 ya sekian ini ya, kalau boleh dikatakan volume sekian ini dikurangi sekian ini gitu ya, dikurangi ya. Jadi artinya ya volume kubus yang tercelup itu kurang dari volume kubus yang tercelup di situasi semacam ini gitu ya. Oke, ini ya dikurangi dengan seperti yang tadi ya, jadi Z dikalikan dengan L kuadrat ya, kemudian semuanya dikalikan dengan rho dikalikan G gitu. Oke, ya ternyata kita mendapatkan perumusan yang sama bahwa gaya Archimedes itu sama dengan setengah L pangkat 3 minus Y L kuadrat dikalikan rho G dalam situasi yang ini ya, sama berarti. Ya, sehingga kemudian kita tinggal masukkan ke dalam hukum Newton kedua ya, dalam hal ini kasus satu dimensi. Ya, maka kemudian kita bisa tuliskan seperti ini ya, bahwa apa namanya sigma F itu sama dengan apa dp per dt gitu, dpz per dt katakanlah gitu ya. Nah, ini kebetulan apa namanya masanya konstan, kita tulis saja jadi massa kubus tadi ya, massa kubus ya, kita tulis saja massa kubus tentu saja adalah apa namanya L pangkat 3 dikalikan rho bar itu ya, kemudian dikalikan dengan A, jadi percepatan itu ke atas itu jadi A gitu, atau ini bisa juga ditulis sebagai L pangkat 3 ya dikalikan dengan rho bar ya, lalu dikalikan dengan D kuadrat Z per dt kuadrat. Nah, kemudian jumlahan gaya ini harus kita masukkan ke sini ya. Jadi yang pertama minus ya L kuadrat rho G bar gitu. Ya, minus karena ini gaya berat ya ke bawah gitu. Kemudian ditambah dengan ini gaya ke atas ya, gaya Archimedes itu. Sama di sana ya. Jadi ini setengah dikalikan dengan L pangkat 3 itu dikurangi dengan ZL kuadrat ya, kemudian dikalikan rho dikalikan G, dan ini harus sama dengan L pangkat
dikalikan rho bar dikalikan dengan D kuadrat Z per DT kuadrat. Nah, rho itu sama dengan 2 kali rho bar gitu ya. Rho sama dengan 2 kali rho bar. Jadi ini sama dengan minus L kuadrat rho ya dikalikan dengan G. Sorry. Ini barnya di rho ya. Oke, ini rho bar gitu ya. Kemudian ini ada plus setengah dikalikan L pangkat 3 ini sama dengan 2 dikalikan rho bar G gitu ya. Rho sama dengan 2 kali rho bar ya. Oke. Nah, dikurangi dengan ini ya, Z dikalikan L kuadrat dikalikan 2 gitu ya. Dikalikan ini apa namanya? L kuadratnya ini L pangkat 3, maaf ya, ini salah tulis ya. Ini saya bagi dengan apa? L ya, ini saya jadi pangkat 3 begitu. Kemudian 2 ya dikalikan rho bar ini, lalu itu saya kalikan dengan G sama dengan L pangkat 3 dikalikan dengan rho bar dikalikan D kuadrat Z per DT kuadrat. Nah, dengan demikian bagian ini bisa kita coret ya, kita coret ya, karena ini 2 dengan 2 kan 1, jadi minus plus ya itu. Nah, untuk kasus ini L pangkat 3-nya bisa coret dengan yang ini, rho barnya bisa coret dengan itu ya. Oke, sehingga kemudian kita dapatkan persamaan ini ya. Jadi 2G ya, minus 2G dibagi dengan L dikalikan Z itu sama dengan ini D kuadrat Z per DT kuadrat. Good. Nah, ini kemudian apa namanya, kita hapus dulu ya. Ya, dari sana ya kita dapatkan persamaan ini ya. Jadi D kuadrat Z per DT kuadrat itu ya, itu sama dengan atau ditambah dengan 2 ya G ya, 2G dibagi dengan L ya, itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Dikalikan Z dulu ya, dikalikan Z itu sama dengan 0. Saya ganti hapus dulu ya. Ya, jadi ini persamaan gerak yang terkenal ya. Jadi G, jadi apa namanya 2G per L itu tentu besaran yang lebih besar dari 0 itu. Sehingga kemudian kita bisa tuliskan apa namanya 2G per L itu sama dengan omega kuadrat itu. Ya, kalau 2G per L itu kita sebut apa namanya omega kuadrat, maka kita dapatkan persamaan ini D kuadrat Z ya per DT kuadrat ditambah dengan omega kuadrat Y ya, itu sama dengan 0. Nah, ini tentu adalah apa namanya persamaan ya, persamaan osilator harmonis ya. Osilator atau getaran ya, harmonis atau selaras ya, harmonis. Ya, solusinya cukup dikenal ya. Jadi nanti solusi umumnya adalah Z sebagai fungsi T itu sama dengan apa? Saya tulis ini A ya, biasanya pakai A ya, cosinus omega T ya, ditambah dengan apa namanya B sinus omega T gitu. Ya, tergantung cara apa namanya menggerakkan apa kubus tadi ya. Jadi apa ditarik ke atas ya, atau dipukul ya, atau didorong ke bawah dan sebagainya. Itu nanti menentukan tetapan A dan B itu. Tapi yang jelas omega di sini adalah frekuensi getaran osilator harmonis itu ya. Jadi omega dalam hal ini ya, omega itu akan sama dengan akar ya 2G dibagi dengan L gitu.
Ya, mengingat omega itu sama dengan 2pi ya per T. T adalah periode getar ya, getaran. Maka dari sini kita dapatkan bahwa T ya, T itu sama dengan 2pi ya, dikalikan dengan akar L per 2G. Ya, kita dapatkan ungkapan ini. Ya, ini adalah contoh dari menerapkan hukum Newton kedua atau secara keseluruhan ya, hukum Newton tentang gerak itu ya. Jadi bagaimana yang penting di sini Anda melihat bahwa kita mendaftar ya, melihat gaya apa saja yang bekerja pada benda itu. Dalam hal ini benda itu adalah balok tadi atau kubus tadi ya. Nah, ternyata di situ ditemukan ada gaya berat dan gaya Archimedes gitu ya. Nah, sebenarnya ada gaya yang lain, misalnya gaya gesek ya antara kubus dengan air telaga itu. Nah, itu kita abaikan misalnya, maka hanya ada 2 gaya yang penting di situ, yakni gaya berat kubus itu dan gaya Archimedes yang bekerja pada kubus itu karena adanya fluida itu ya, adanya air telaga itu. Nah, kemudian karena kita mengetahui 2 gaya itu yang bekerja pada kubus ya, maka kemudian kita masukkan ke dalam hukum Newton kedua ya tentang gerak itu tadi, sigma F sama dengan dPy per dt gitu. Nah, jadi lihat di situ bahwa penerapan hukum Newton kedua ya, hukum kedua Newton tentang gerak ini adalah syaratnya di sini bisa dilakukan karena kita mengetahui seluruh gaya yang bekerja pada benda itu gitu. Sehingga kemudian kita bisa masukkan ke dalam hukum kedua Newton tentang gerak itu, sigma F sama dengan dP per dt gitu. Nah, nanti akan ada situasi ketika ada gaya yang bekerja pada sistem, tetapi gaya itu merupakan bagian yang harus dicari gitu, yang harus dihitung gitu. Ya, itu misalnya kalau kita bicara sistem mekanis yang di sana terlibat apa yang disebut sebagai constraint gitu atau kendala. Nah, di situ gaya kendala atau gaya constraint itu merupakan bagian dari masalah yang harus dicari gitu. Ya, sehingga kemudian perlu perumusan mekanika dengan cara yang lain ya. Nanti kita bicarakan sudah ini. Good, itu ya di contoh terapan dari hukum Newton tentang gerak gitu. Jika kita dapatkan persamaan gerak, jadi ini tadi persamaan gerak. Ya, bagaimana posisi pusat kubus itu terhadap waktu gitu. Nah, hasilnya ini tadi ya, solusi umum atau selesaian umum dari persamaan gerak ini tadi ya. Nah, itu tentu tergantung dari cara menggerakkan kubus itu ya. Sebagai contoh misalnya kubus itu ditarik ke atas ya, itu artinya bahwa saat T sama dengan 0 gitu ya. Pada saat T sama dengan 0 Z-nya sama dengan ketinggian ini tadi. Nah, ini nanti akan berperan sebagai amplitudo ya. Jadi misalnya ketinggiannya adalah Y0 gitu ya, tinggal T-nya sama dengan 0, ini 0 ini ya, kemudian lo T sama dengan 0 ini berarti 1 gitu ya, 1. Nah, kemudian dimasukkan Z0 sama dengan A gitu. Jadi A itu sama dengan Z0 ya. Temu Z0 gitu. Nah, kemudian pada saat kemudian diturunkan ya. Pada saat T sama dengan 0 itu kecepatannya 0 karena didiamkan gitu ya, terlalu dilepaskan gitu ya. Maka saat itu kecepatannya 0, nanti menghasilkan ini 0 gitu ya. Sehingga kalau pada saat T sama dengan 0 itu kubus ditarik ke atas sehingga ketinggian pusat kubus itu Z0 ya, dari permukaan telaga, maka akan terjadi getaran sinus ZT sama dengan Z0 cosinus omega T. Ya, begitu. Nah, demikian juga nanti kalau misalnya dalam keadaan setimbang, pusat kubus ada di permukaan telaga, lalu dipukul gitu ya, dipukul ke atas atau ke bawah ya. Itu nanti akan menghasilkan getaran yang berbeda. Oke, itu contoh ya, saya rasa cukup jelas contoh itu. Nah, sekarang kita akan membicarakan sistem mekanik ya, yang tersusun atas misalnya n buah partikel gitu ya. Oke, ini saya balik dulu. Ya, kita tinjau sebuah sistem mekanik ya yang tersusun atas n buah partikel ya. Jadi ditinjau ya n buah partikel.
Ya, kita bicara partikel ya, benda titik atau partikel ya, referensinya semacam itu. Apa itu benda titik atau partikel? Ya, ini sebuah benda yang ukuran benda itu dibandingkan dengan jarak-jarak yang terlibat dalam gerakan itu kurang. Jadi ukuran benda itu jauh ya, kurang dari jarak-jarak yang terlibat di dalam gerak benda itu. Ya, seperti misalnya adalah matahari ya, bergerak misalnya memutari pusat galaksi gitu. Ya, ukuran matahari itu meskipun bagi bumi besar sekali, tetapi bagi jarak ya antara matahari itu ke pusat galaksi Bima Sakti itu sangat kecil gitu, sehingga kemudian matahari boleh dipandang sebagai partikel titik atau partikel atau benda titik gitu ya. Oke, itu kira-kira konsep benda titik. Jadi tidak harus berukuran kecil ya, tapi harus diperhitungkan rasio antara ukuran benda itu dengan jarak-jarak yang terlibat di dalam pembicaraan gerak benda itu. Ya, itu yang disebut sebagai partikel atau benda titik gitu. Nah, kita sekarang tinjau n buah benda titik ya atau partikel ya. Nah, misalnya nanti ya masa benda-benda titik itu ya ada M1, lalu ada M2, kemudian M3 gitu dan seterusnya. Ya, ada MI ya. Itu di antara jari 1 sampai dengan MN ya. Jadi ini nanti sampai dengan MN itu. Karena ada N buah benda titik itu. Nah, misalnya posisi masing-masing benda itu ya, itu saya tulis R1 ya, karena benda-benda itu bergerak ya, benda-benda titik itu bergerak, maka ini merupakan fungsi T tentu saja. Kemudian benda kedua memiliki posisi R2 ya. Posisi benda kedua kita tulis sebagai R2 dan seterusnya. Nanti benda nomor I saya tulis RI gitu ya, juga sebagai fungsi T. Oke. Nah, kemudian ini sampai dengan RNT gitu. Oke. Nah, ini posisinya gitu. Nah, ketika kita meninjau sistem mekanik ya dengan n buah partikel semacam ini, maka kemudian tentu ya kita akan bicara tentang posisinya masing-masing itu ya. Jadi benda itu bergerak, maka kemudian masing-masing ini posisi benda itu akan berubah karena mengalami pergerakan. Nah, tentu saja juga akan ada kecepatan masing-masing benda itu ya. Jadi kalau dituliskan ya kecepatannya misalnya V1 gitu ya, T gitu ya, lalu ada V2T gitu ya, dan seterusnya ya, nanti sampai dengan RIT, V ya, VIT, terus nanti sampai dengan VNT. Jadi kecepatan benda titik nomor N ya pada saat T gitu. Nah, tentu saja masing-masing ini diperoleh ya, ini diperoleh dengan jalan turunan ya. Jadi nanti biasanya kita tulis ya agar lebih mudah, ini V1 misalnya itu T itu akan kita tulis sebagai R1 dot gitu. Artinya bahwa ini adalah turunan ya R1 itu terhadap waktu gitu. Ya, kita gunakan tanda dot di atas R itu untuk menunjukkan turunan terhadap waktu atau kecepatan untuk kasus ini ya. Nah, demikian yang lain ya, dan seterusnya ya, nanti dan seterusnya nanti seperti itu ya. Oke, jadi kita punya kesepakatan semacam itu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara n buah partikel ya, maka kemudian kita lebih cenderung mengatakan tentang konfigurasi dari partikel itu. Konfigurasi sistem partikel itu. Apa itu yang maksud dengan konfigurasi sistem partikel itu? Ya, yang dimaksud dengan konfigurasi sistem partikel itu adalah keseluruhan posisi partikel-partikel itu gitu. Ya, saya tulis di sini ya. Keseluruhan ya, posisi ya, posisi partikel-partikel itu ya pada suatu saat disebut
konfigurasi, ya, konfigurasi sistem partikel itu, sistem partikel itu pada saat itu, pada saat tersebut, gitu ya, pada saat tersebut. Ya, jadi keseluruhan, artinya kalau kita dikatakan mengetahui konfigurasi sistem partikel itu pada suatu waktu, kalau kita mengetahui keseluruhan posisi partikel-partikel itu, gitu. Artinya kita mengetahui R1 sebagai fungsi saat itu, R2 saat itu, R3 saat itu, dan seterusnya sampai dengan Rn saat itu, gitu. Nah, kemudian karena masing-masing benda itu bergerak, posisinya berubah, maka orang kemudian boleh mengatakan bahwa sistem partikel itu mengalami perubahan konfigurasi. Kenapa? Karena posisi masing-masing partikel itu berubah, maka kemudian konfigurasinya berubah. Maka gerak yang dialami oleh suatu sistem partikel itu sama saja mengatakan perubahan konfigurasi. Ya, suatu sistem partikel dikatakan bergerak, ya, kalau konfigurasi sistem partikel itu berubah. Artinya posisi masing-masing partikel itu berubah sebagai fungsi waktu, gitu. Oke, ya. Jadi gerak, ya, satu sini gerak sistem, suatu sistem partikel, ya, suatu sistem, ya, partikel, ya, dipahami sebagai perubahan konfigurasi, ya, perubahan konfigurasi sistem partikel, ya, partikel itu, gitu. Ya, oke, ya. Jadi gerak suatu sistem partikel oleh karena itu bisa dipahami sebagai perubahan konfigurasi sistem partikel tersebut, gitu. Oke, itu ya. Jadi terkait dengan sistem partikel itu. Ya, saya balik dulu, ya, papan tulisnya. Nah, dalam konteks ini kemudian kita perlu membicarakan apa yang disebut sebagai ruang konfigurasi, ya. Jadi ruang konfigurasi. Apa itu ruang konfigurasi, ya? Nah, partikel-partikel yang kita tinjau ini, N2 partikel ini berada dalam suatu ruang real, gitu. Ya, mungkin bisa saja ruang 3 dimensi dibentang oleh sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z, gitu. Tapi bisa juga misalnya sistem partikel itu ada pada bidang, gitu. Yang bidang itu kemudian kita tandai dengan sumbu X dan sumbu Z. Atau bahkan N buah partikel itu ada sepanjang garis, ya, dalam satu dimensi. Artinya dia bergerak dalam ruang real satu dimensi, gitu. Tentu saja ruang konfigurasi ini akan berbeda dari ruang yang tadi disebutkan, R pangkat 3, yang dibentang oleh sumbu X, sumbu Z, sumbu Z. Berbeda dari ruang 2 dimensi tadi, bidang XY, atau berbeda dari ruang 1 dimensi, ya, sumbu X misalnya. Jadi partikel itu bergerak masing-masing ada pada sumbu X. Ya, jadi ruang konfigurasi bukan itu. Ada kasus di mana ruang konfigurasi sama dengan ruang real itu. Jadi ruang real, ya, yang berdimensi 3 tadi, atau berdimensi 2 bidang, atau berdimensi 1 garis, itu akan kita sebut sebagai ruang real. Ruang tempat partikel-partikel itu berada, begitu. Nah, ruang konfigurasi tentu berbeda dari itu, ya. Karena apa? Karena ruang konfigurasi harusnya itu memperlihatkan konfigurasi sistem itu, gitu, ya. Jadi artinya bahwa ruang konfigurasi adalah himpunan, ya, himpunan yang, ya, beranggotakan, ya, yang beranggotakan semua, ya, semua konfigurasi, ya, saya tulis semua konfigurasi
yang mungkin atau bisa, ya, yang mungkin atau bisa dimiliki oleh sistem partikel itu. Ya, jadi ruang konfigurasi lebih lengkapnya ini bagi suatu sistem, ya, sistem partikel, titik 2, ya, ini tadi himpunan yang beranggotakan semua konfigurasi yang mungkin dimiliki oleh sistem partikel itu. Nah, sebagai contoh tadi misalnya, ya, sebagai contoh karena partikel-partikel itu pada saat T itu misalnya memiliki posisi semacam ini, gitu ya. Ya, ini RI T, kemudian sampai dengan ARN, ya. Oke, nah, tentu saja tadi partikel-partikel bergerak, maka posisi-posisi ini berubah gitu. Kalau T-nya berubah, maka posisi-posisi berubah. Artinya apa? Partikel itu akan memiliki konfigurasi yang berbeda gitu. Nah, yang dimaksud dengan ruang konfigurasi adalah himpunan yang beranggotakan semua konfigurasi yang mungkin dimiliki oleh sistem partikel itu. Artinya, ya, suatu himpunan, ya, yang beranggotakan ini tadi variasi dari masing-masing posisi partikel itu. Oke, jadi kita bisa mengatakan, ya, ruang konfigurasi, ya, saya tulis ini, ruang konfigurasi bagi sistem partikel itu adalah himpunan semua variasi posisi yang mungkin yang dimiliki oleh partikel-partikel itu. Ya, oke, gitu ya. Oleh karena itu satu konfigurasi dalam ruang konfigurasi itu bisa dituliskan seperti ini. Ya, jadi kalau saya punyai, ya, ini ruang konfigurasi adalah sekali lagi bahwa himpunan yang beranggotakan semua konfigurasi yang mungkin dimiliki oleh sistem partikel itu. Oke, artinya himpunan yang beranggotakan semua variasi yang mungkin dari R1, R2, R3, R4 sampai dengan Rn. Ya, misalnya sebagai contoh R1 itu kan boleh saja memiliki nilai dari, ya, di dalam ruang tadi. Ya, jadi R1-nya bisa ditulis ya sebagai jadi RI itu kan bisa ditulis sebagai XI, ya, vektor satuan I katakanlah ya. Atau gini, I XI ZI gitu ya, ZI atau ZI gitu ya. Atau ini saya tulis ini aja. Seperti tadi aja ya. Jadi ditulis ini aja. Jadi XI, ya, vektor satuan I ditambah ZI, koordinat partikel nomor I, koordinat J dikalikan J ditambah dengan ZI K begitu. Ya, ini biasa juga tulis sebagai ini ya, XI ZI ZI. Jadi ini posisi partikel nomor I gitu. Ya, sekian ini. Nah, ini tentu saja memiliki variasi ya, XI bervariasi dari minus infinite sampai infinite. ZI bervariasi dari minus infinite sampai dengan infinite, kemudian demikian juga ZI. Jadi untuk masing-masing RI itu partikel itu, ya, memiliki koordinatnya tadi X, Z, dan XI, ZI, ZI, dan itu merupakan anggota dari, ya, jadi masing-masing XI, ZI, ZI, ya, orang menyatakan bahwa ini anggota R pangkat 3. Himpunan yang beranggotakan semua triple bilangan real, ya, X, Z, Z, ya, di mana X, Z anggota R itu. Ini seperti ini. Oke, ya. Good. Oleh karena itu kemudian konfigurasi sebuah sistem tadi boleh ditulis seperti ini. Jadi konfigurasi sebuah sistem mekanik atau sistem mekanik yang kita tinjau itu bisa kita tulis sebagai R1, R2 sampai dengan Rn gitu. Ya, ini menunjukkan satu konfigurasi. Ya, kalau berubah artinya berubah konfigurasinya begitu. Artinya bahwa ruang konfigurasi adalah himpunan semua yang mungkin dari ini tadi, kombinasi variasi dari R1, R2 sampai dengan Rn itu. Oke. Nah, karena tadi saya katakan bahwa masing-masing RI itu memiliki koordinat semacam itu, maka satu konfigurasi akan dikaitkan dengan
suatu koordinat gitu. Ya, ini kan satu konfigurasi akan kita kaitkan dengan satu koordinat. Ini saya tulis di sini biar cukup tempatnya ya. Oke. Jadi satu konfigurasi yakni misalnya R1, R2 gitu dan seterusnya sampai dengan RI dan seterusnya sampai dengan Rn ya. Ini akan saya beri koordinat sesuai dengan ini koordinat bagi R1, R2, R3 dan seterusnya ya. Jadi ini konfigurasinya, sementara yang saya tulis di sini adalah koordinatnya begitu. Oke, jadi oleh karena itu ini sama dengan X1, Z1, Z1 ya. Posisi partikel nomor 1 di ruang R pangkat 3 tadi, di ruang real 3 dimensi tadi. Ya, ini saya bicarakan yang 3 dimensi dulu ya. Nanti kalau 2 dimensi tinggal mengurangi ya. Oke. Kemudian terkait dengan R2 adalah X2, Z2, Z2 gitu. Oke, ini adalah posisi partikel kedua di ruang 3 dimensi tadi ya, dan seterusnya. Nah, nanti sama dengan XI, ZI ya, kemudian ZI gitu. Ya, ini adalah posisi partikel nomor I gitu. Jadi koordinatnya ini. Jadi posisinya RI, koordinatnya ini dalam ruang yang kita bicarakan itu. Dan seterusnya ya, nanti sampai dengan XN, ZN, lalu ZN. Kurung tutup. Ya. Ya, jadi ruang konfigurasi nanti akan kita beri koordinat seperti ini. Ya. Jadi X1, Z1, Z1 menunjukkan koordinat bagi partikel pertama, X2, Z2, Z2 itu menunjukkan koordinat bagi partikel nomor 2, dan seterusnya. Ya, nanti sampai dengan XN, ZN, ZN ini menunjukkan koordinat bagi partikel nomor N. Ya, ini konfigurasi, ini adalah koordinat bagi konfigurasi itu. Sehingga ruang konfigurasi oleh karena itu bisa dinyatakan sebagai ruang yang berdimensi ini. Karena koordinatnya ada sebanyak N, ya 3 kali N ya, maka ruang konfigurasi dikatakan sebagai ruang berdimensi 3 kali N gitu, atau yang disebut sebagai nanti R pangkat N gitu. Jadi R pangkat 3N gitu. Oke, jadi suatu ruang yang koordinatnya sebanyak N gitu ya, 3N gitu. Kalau sistem partikel itu ada di dalam ruang berdimensi 3, kalau sistem partikel itu ada pada bidang, maka tentu ini koordinat Z-nya kita buang. Sehingga ini tinggal R pangkat 2N gitu. Jadi suatu ruang yang berdimensi 2N. Oke, itu ruang konfigurasinya. Nah, kalau kemudian ruang partikel itu ada pada garis, bergerak pada sepanjang garis gitu, maka ruang realnya adalah ruang garis itu berdimensi 1, tetapi ruang konfigurasinya tadi berdimensi N gitu. X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan XN. Oke, itu. Jadi terlihat di situ bahwa ruang konfigurasi bagi suatu sistem partikel itu berbeda dari ruang konkret, ruang real, ya, ruang tempat partikel-partikel itu berada. Oke, itu ya, saya rasa cukup jelas tentang ruang konfigurasi. Ya, tentu saja sekali lagi bahwa kalau kita bicara sistem partikel ya bergerak ya, artinya berubah konfigurasinya, maka akan terlihat bahwa sistem partikel itu akan memiliki lintasan di dalam ruang konfigurasi itu. Ya, masing-masing partikel memang memiliki lintasan dalam ruang konkret, ruang real, R pangkat 3 atau bidang atau garis gitu. Tetapi tentu saja kalau kita bicara sistem partikel itu sebagai gerak di dalam ruang konfigurasi, maka kita bisa melihat adanya kurva ya di dalam ruang konfigurasi itu. Itulah yang merupakan gerak dari sistem mekanik itu. Ya, ini perubahan konfigurasi sebagai fungsi waktu gitu. Oke, cukup jelas ya, saya rasa. Paling tidak sampai di sini kita sudah bisa membedakan antara ruang konfigurasi dan ruang real, ruang konkret, tempat partikel-partikel itu berada. Ruang konkret atau ruang real, tempat partikel-partikel berada, itu bisa berdimensi 3 atau berdimensi 2, bidang, karena partikel itu kita paksa bergerak pada bidang, atau garis.
ya, karena partikel itu kita paksa bergerak pada ruang berdimensi 1 atau garis itu tadi. Nah, itu. Nah, kemudian kita akan bicara lebih lanjut contoh ya tentang ruang konfigurasi. Ya, ternyata nanti ruang konfigurasi tidak sederhana ini. Saya menerapkan asumsi bahwa ini R1, R2, R3 sampai Rn itu bebas bervariasi gitu. Nah, pada umumnya sistem mekanik nanti tidak seperti itu. Jadi ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Nah, akan kita bicarakan selanjutnya. Oke. Kita hapus dulu ya. Contoh lagi ya, contoh. Good. Nah, lagi-lagi kita tinjau n buah partikel dalam ruang berdimensi 3 gitu ya. Jadi ditinjau n buah partikel ya, buah partikel di ruang berdimensi 3 ya, itu kita sebut sebagai R pangkat 3 gini ya. Jadi ini kalau kita sebut R pangkat 3 ya ruang kita ini ya, berdimensi 3 itu ya. Oke, nah seperti tadi kita punya posisi benda pertama ya sebagai fungsi waktu, lalu benda kedua sebagai fungsi waktu ya, dan seterusnya begitu ya, sebagai fungsi waktu gitu. Oke, ini nomor I ya, lalu sampai dengan Rn ya sebagai fungsi T gitu. Good. Jadi dalam hal ini kita belum bicarakan masanya ya. Jadi masa masing-masing benda itu kita tidak perlu kita bicarakan. Nah, jadi partikel-partikel itu berada dalam ruang 3 dimensi dan bergerak gitu. Nah, misalnya kita menggunakan asumsi ya. Jadi diasumsikan ya bahwa lebih dari satu partikel itu boleh berada pada satu titik yang sama pada saat yang sama gitu ya. Lebih dari satu partikel ya boleh atau bisa ya, boleh atau bisa ya berada pada posisi yang sama, posisi yang sama ya di R pangkat 3 pada saat yang sama. Jadi dibolehkan bahwa n buah partikel itu menumpuk di satu titik ya pada saat yang sama gitu. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti ini ya, maka R1, R2, R3 sampai dengan Rn itu bebas ya, memiliki nilai gitu ya, memiliki nilai bebas ya, tanpa ada kendala tadi gitu. Karena ini sudah ada asumsi semacam itu. Maka kemudian ruang konfigurasinya yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, dalam hal ini ya, dengan asumsi itu ya, dengan asumsi tersebut ya, dengan asumsi tersebut maka ya RI, saya tulis ini ya, RI ya itu bervariasi ya, atau boleh memiliki, boleh atau bisa ya, boleh memiliki nilai ya, semua ya titik ya di R pangkat 3 itu gitu ya. Good. Nah, oleh karena itu kemudian ruang konfigurasi ya, ruang konfigurasi ya bagi n buah ya partikel semacam itu adalah tadi ya R pangkat 3n ya, yang kemudian ini masing-masing titik di dalam R pangkat 3n itu diberi koordinat tadi X1, Y1, Z1 gitu ya, sampai dengan ini XI, ZI, ZI
sampai dengan xn, zn, zn. Oke, ini bebas bergerak ya, tanpa kecuali gitu. Oke, itu apa namanya kasus pertama. Ya, tentu saja kalau ini diganti dengan bidang R pangkat 2 misalnya, maka kemudian sama ya. Jadi ini tinggal yang IZ itu kita hapus. Sehingga ini R pangkat 2N gitu. Dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian ini yang pertama ya, ini yang pertama ya, asumsi yang pertama. Yang kedua sama ya, yang kedua N buah partikel ya di ruang R pangkat 3 ya, di ruang real ya, R pangkat 3 itu. Nah, sama, jadi posisinya seperti itu, R1 ya T gitu. Kemudian R2T itu posisi masing-masing partikel itu. Ya, ini sampai dengan RI-T ya, terus nanti sampai dengan RNT gitu. Nah, sekarang asumsinya kita ubah. Ya, dari kenyataan seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara partikel-partikel dalam ruang, itu tidak mungkin partikel itu berada pada dua partikel atau lebih, bahkan itu berada pada titik yang sama pada saat yang sama di dalam ruang itu. Maka asumsi yang kedua ini lebih realistis gitu ya. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi asumsi ya negasi dari itu ya, tidak boleh ya, ini ya, dua partikel ya, dua atau lebih dari satu partikel tidak boleh ya, lebih dari satu partikel ya, tidak boleh atau tidak bisa ya, tidak bisa ya, berada pada posisi yang sama ya di R pangkat 3 pada saat yang sama. Ya, jadi ada larangan ya, dua partikel atau lebih ya, itu berada pada posisi yang sama dalam ruang R pangkat 3 itu pada saat yang sama itu. Nah, oleh karena itu kemudian itu situasi semacam itu di mana partikel-partikel itu lebih dari satu partikel berada pada titik yang sama pada saat yang sama, itu harus dibuang dari konfigurasi ini. Jadi ruang konfigurasi ini harus dibuang semacam itu. Ya, oleh karena itu kemudian kita coba definisikan apa yang disebut sebagai delta. Delta itu kita pahami sebagai himpunan yang beranggotakan semua ini R1, R2, jadi konfigurasi ya, himpunan semua konfigurasi yang mungkin ya, Rn begitu, jadi seperti ini. Anggota tadi ruang konfigurasi, sementara saya sebut sebagai RK ya, RK itu adalah ruang konfigurasi ya, dengan ini jika Ri ya itu sama dengan Rj ya, untuk I yang tidak sama dengan J gitu ya, apa namanya, dengan I, J itu dari 1 sampai dengan N gitu ya. Jadi delta adalah himpunan semua konfigurasi yang apa namanya, ini jadi minimal 2 atau lebih partikel itu memiliki posisi yang sama gitu. Ini jadi Ri sama dengan Rj, artinya partikel nomor I sama berposisi sama dengan partikel nomor J ya, itu ya. Kalau jadi artinya bahwa kemungkinan semacam ini itu kita kumpulkan jadi satu ya, kemudian kita tulis sebagai delta. Nah, tentu saja dengan asumsi ini tadi ya, ya, ruang ini bukan ruang konfigurasi yang pertama tadi ya. Jadi maksud saya di sini adalah ruang konfigurasi yang pertama tadi saya sebut sebagai RK1 gitu ya. RK untuk kasus pertama tadi ya, ini RK1 ya, itu ya. Jadi ruang konfigurasi untuk sistem yang kedua ini ya, untuk
sistem n partikel ya dengan asumsi kedua ini ya, asumsi kedua saya tulis gitu ya, kedua ya adalah ini adalah ya saya tulis R titik K titik 2 gitu ya, ini sama dengan ya R titik K titik 1 ya, ruang konfigurasi sistem yang pertama tadi ya dikurangi dengan delta gitu. Jadi himpunan semua konfigurasi RK1 atau ruang RK1 ya selain delta gitu. Jadi delta itu memang ada di RK1, tapi itu kemudian kita buang ya dari apa namanya kemungkinan tadi, sehingga kemudian kita dapatkan ruang konfigurasi sistem n buah partikel ya menurut asumsi yang kedua tadi ya. Jadi deltanya harus dibuang dari RK1. Ya artinya bahwa sekarang tidak mungkin partikel ya, dua partikel atau lebih ya itu berada pada posisi yang sama di dalam ruang 3 dimensi itu. Nah ini contoh yang kedua gitu. Nah ini contoh yang mungkin lebih konkret lagi ya, akan saya bicarakan sebagai contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Ya, yang ketiga ya. Saya tinjau dua buah partikel, jadi ini n itu sama dengan 2 gitu. Terus di dalam ya ruang berdimensi 1 R pangkat 1 gitu, sepanjang garis gitu ya, sepanjang garis. Jadi saya tinjau apa namanya partikel pertama, misalnya ini M1, ini partikel kedua gitu ya, saya tulis M2 gitu ya. Nah, mungkin ini titik nolnya ada di sini, misalnya X sama dengan 0 di situ. Jadi ini sebagai X1, ini X2, posisi pertama, posisi kedua, gitu. Nah, dalam hal ini, ya, misalnya asumsi yang pertama tadi kita ambil, ya, asumsi pertama, ya, bahwa M1 dan M2 boleh berada ya pada ya posisi yang sama pada saat yang sama. Itu, misalnya ya boleh memiliki apa posisi yang sama pada saat yang sama begitu. Ya. Nah, pada saat yang sama betul ya. Oke. Nah, maka kemudian ya ruang konfigurasi ya untuk kasus ini ya itu berupa ini R pangkat 2 begitu. Ya, yakni dikatakan himpunan yang beranggotakan semua X ya 1, X2 gitu. Ya, dengan X1, X2 itu anggota R gitu. Ya. Jadi kalau digambarkan ya ini. Gitu. Ini misalnya sumbu ya, sumbu X1, ini sumbu X2 ya. Ya, partikel ini. Jadi kalau konfigurasi partikel atau partikel itu berada pada konfigurasi ini X1, X2 artinya bahwa posisi partikel pertama itu ada di X1, posisi partikel kedua itu ada di X2 gitu. Tapi dalam ruang konfigurasi itu mengacu pada satu titik saja ya. Kalau di sini kan kalau dalam ruang real ada 2 titik gitu ya. Yang satu adalah posisi X1, yang kedua adalah posisi X2, tapi dalam ruang konfigurasi cukup satu titik ya, X1, X2 gitu ya. Jadi ini adalah konfigurasi apa namanya benda pertama dan benda kedua. Nah, karena tadi ada asumsi ini, maka kalau misalnya ada suatu titik di sepanjang apa namanya garis ini, garis diagonal itu di mana X1 itu boleh sama dengan X2. Boleh juga partikel berada di situ. Karena apa? Karena asumsi ini tadi bahwa partikel boleh berada pada posisi yang sama pada saat yang sama begitu. Oke.
Ya, jadi tidak ada larangan ya, tidak ada larangan bagi partikel itu berada pada ini, pada garis diagonal ya istilahnya ya. Jadi garis di mana X2 sama dengan X1 gitu. Oke, itu contoh ya yang ketiga gitu ya. Nah, sekarang kita bicara contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat mirip dengan contoh yang ketiga, hanya kemudian kita asumnya kita ubah ya, asumnya kita ubah. Jadi saya tulis di sini contoh keempat. Ya, contoh keempat. Ya, n sama dengan 2. Ya, di dalam ruang real R pangkat 1. Jadi dua partikel itu dipaksa seperti tadi ya, bergerak dalam ruang satu dimensi ya, berada dalam atau hidup dalam ruang satu dimensi. Jadi misalnya ini X1 partikel pertama, kemudian ini misalnya pangkal koordinat X sama dengan 0, lalu misalnya di sini adalah X2 ya, posisi partikel nomor 2 gitu. Nah, asumsinya berbeda ya, saya tulis ini asumsi ya, M1 dan M2 tidak boleh ya, tidak boleh atau tidak bisa berada pada posisi yang sama ya, pada saat yang sama. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kita sesuaikan dengan apa yang kita pelajari di contoh kedua tadi, maka dalam ini delta itu adalah himpunan yang beranggotakan ini semua X, Z gitu ya. Atau sorry, X1, X2 ya, X1, X2 ya, anggota RK tadi ya, ini RK ya, saya tulis RK 3 gitu ya, saya sesuaikan dengan nomor itu ya, R titik K 3 begitu ya. Sedemikian sehingga atau asalkan X1 itu sama dengan X2 gitu. Ya, ini deltanya ya, deltanya itu. Nah, ini terlarang menurut asumsi ini ya, terlarang, itu nggak boleh ya terjadi seperti itu. Maka kemudian R titik K4 ya, ruang konfigurasi untuk contoh yang keempat ini adalah himpunan yang beranggotakan semua tadi atau saya tulis tadi R titik K titik 3 tadi, ruang konfigurasi tadi atau R pangkat 2 ya, dikurangi dengan delta. Ya, ini tadi sama dengan R pangkat 2 ya, dikurangi dengan delta itu. Ya, delta itu apa? Delta ini tidak lain adalah garis ini tadi. Jadi ini sebenarnya adalah delta itu. Ya, delta. Ya. Kalau di contoh ketiga dibolehkan, ya, tidak terlarang. Nah, contoh yang keempat ini terlarang, itu tidak boleh ya, sehingga kemudian dikeluarkan dari R pangkat 2 itu. Jadi kalau digambarkan situasinya seperti ini. Ya, ini. Ya, jadi ini misalnya adalah sumbu ya, X1, ini sumbu X2 gitu. Nah, ini jadi ini harus dibuang dari ruang konfigurasi itu ya. Oke, terlarang di sini. Ini adalah garis X2 sama dengan X1. Ya, ini ya. Jadi partikel tidak boleh berada di sini gitu. Nah, uniknya ini nanti akan mengekang atau confine, mengukung ya, mengukung. Maksudnya begini, jadi kalau partikel kalau X2 atau X1 misalnya kurang dari X2, maka selamanya ini akan berlaku. Artinya ya, akan berlaku seperti itu. Kenapa? Karena partikel itu tidak mungkin bertukar gitu. Ya, kenapa? Karena tadi tidak boleh bahwa pada saat yang sama partikel berada pada posisi yang sama gitu. Itu artinya kalau terjadi pertukaran, mestinya akan mengalami itu gitu. Ya, pada saat yang sama partikel itu akan berada pada posisi yang sama gitu. Nah, itu tidak mungkin. Artinya apa? Artinya kalau partikel yang satu itu, yang pertama itu ada di kiri dari partikel kedua, maka selamanya akan begitu. Ya, jadi kalau X1 kurang dari X2, maka selamanya dalam pergerakan itu selalu X1 kurang dari X2 gitu.
Ya, demikian sebaliknya. Jadi kalau pada saat awal itu M2 itu sudah ada di sebelah kiri M1, maka selamanya akan seperti itu. Nah, lihat di sini bahwa ya wilayah ini yang saya arsir vertikal ini, ya di sini bisa ditebak ya bahwa di sini adalah X1 itu ya lebih besar daripada X2. Oke. Nah, yang saya arsir mendatar horizontal itu ini ya, di situ X2 itu lebih besar daripada X1 gitu ya. Oke. Nah, artinya bahwa ya, jadi kalau partikel itu ya M1 pada saat awal itu sudah berada di sebelah kiri M2, maka X2 lebih besar daripada X1 di sini itu. Dan tidak mungkin meloncat ke sana. Ya, jadi ruang konfigurasi ini tidak tersambung. Karena apa? Karena dipisahkan oleh garis delta tadi. Ya, oleh garis delta itu, ya. X2 lebih besar dari X1, maka selalu ada di situ. Tidak mungkin ke sana. Sebaliknya, kalau dua partikel itu sudah berada pada wilayah ruang konfigurasi yang sebelah sini, di mana X1 itu lebih besar dari X2, artinya benda pertama di sebelah kanan, benda kedua, maka akan selamanya di situ, gitu. Tidak mungkin meloncat ke sana. Oke, jadi kesimpulan yang menarik di sini adalah bahwa untuk situasi itu ruang konfigurasinya itu unconnected istilahnya, dia tak tersambung, ya, tak tersambung karena dipisahkan oleh garis delta itu. Nah, tadi ada juga kesimpulan bahwa kalau sudah berada pada satu bagian konfigurasi di sini, maka selamanya akan di sini, gitu. Ya, itu kira-kira ya contoh yang kedua. Nah, saya rasa ini contoh terakhir untuk bagian ini, ya. Sementara itu ya kita sudah sampai ke konsep ruang konfigurasi. Sekali lagi bahwa ruang konfigurasi itu menggambarkan konfigurasi sistem mekanik, sistem partikel, ya, menjadi partikel bergerak, ya, dikatakan bergerak kalau konfigurasinya berubah, artinya bahwa partikel itu bergerak di dalam ruang konfigurasi, ya, membentuk suatu kurva lintasan di dalam ruang konfigurasi. Jadi sistem partikelnya itu, ya, bukan masing-masing partikel, ya. Jadi kalau masing-masing partikel tadi memiliki lintasan sendiri-sendiri di dalam ruang real gitu. Tetapi kalau kita masuk ke dalam ruang konfigurasi menggambarkan sistem mekanik yang tersusun atas n buah partikel tadi, maka kita akan mendapati bahwa satu sistem mekanik itu hanya satu titik di dalam ruang konfigurasi itu, sehingga kemudian kita hanya mendapati satu lintasan di dalam ruang konfigurasi itu yang menggambarkan gerak dari sistem mekanik yang tersusun n buah partikel itu. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.